Jadi kalau mau cari pertentangan teman-teman, itu gampang. Kalau pikiran kita sudah cun, pokoknya saya cari pertentangan, cari permusuhan antara Islam dengan Kristen, mesti ketemu. Makanya saya kasih contoh, nggak usah Islam dengan Kristen. Nggak usah ayat Al-Quran Anda pertentangan dengan Bible, nggak usah. Ayat Bible sendiri Anda buka. Nggak usah perjanjian lama dengan perjanjian baru dulu. Sama-sama perjanjian baru. Ceritanya Matius terkesan berbeda dengan ceritanya Markus dan Lukas. Apakah ini berarti ada dua Yesus yang berbeda? Yesus yang diberitakan oleh Matius adalah Yesus yang mengusir orang kerasukan, menyembuhkan orang kerasukan setan di Gadara. Sedangkan Yesus yang diberitakan Markus dan Lukas menyembuhkan orang di Gerasa. Loh, Gadara dan Gerasa ini beda. Gadara itu di utara, Gerasa itu di selatan. Matius katakan orang yang disembuhkan ada dua. Markus dan Lukas bilang orangnya satu. Di Lukas atau Markus juga dikatakan orangnya laki-laki. Beda cerita, berarti bertentangan dong. Berarti ada dua Yesus. Wah, berarti bertentangan. Itulah kalau sudah pakai mindset pertentangan. Orang-orang non-Islam, pembenci-pembenci Al-Quran juga suka mencari-cari pertentangan Al-Quran. Al-Quran itu bertentangan, ayat-ayatnya kontradiksi, tidak bisa dipercaya. Buktinya apa? Itu di Asmaul Husna dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Betul ya? Betul. Tapi di ayat yang lain dikatakan Dia Maha Pembalas. Loh, katanya pemaaf, pengampun, sekarang pembalas. Loh, berarti mencela-mencele. Maha Pembalas dan Maha Pengampun ini kan kontradiksi. Loh, berarti Al-Quran kontradiksi. Selalu ketemu teman-teman. Kalau cara pikir kita sudah mencari kesalahan, mencari hal negatif, selalu mendapat dualisme. Jangankan Al-Quran Anda permusuhkan dengan Alkitab. Ayat Al-Quran dengan Al-Quran sendiri bisa Anda pertentangkan. Ayat Alkitab dengan ayat Alkitab sendiri bisa Anda pertentangkan. Saya tambahi lagi, supaya kebuka ya cara pandang Anda. Nanti cari sendiri ayatnya. Tapi ada banyak, bukan satu dua, tapi ada banyak ayatnya. Kita bicara Yahweh di perjanjian lama. Anda buka di dalam kitab-kitab Musa dikatakan Yahweh adalah Allah yang tidak pernah menyesal. Yahweh bukanlah manusia sehingga dia menyesal. Ada banyak itu ayatnya. Yahweh tidak pernah menyesal. Keputusannya tidak pernah menyesal. Itu jelas ada banyak ayatnya ya. Di beberapa kitab yang berbeda, ada juga di kitab yang sama. Tapi teman-teman juga bisa buka di dalam Kejadian. Ini ayat yang terkenal ya. Kejadian pasal 6. Saya bacain mulai ayat 5 ya. Ketika dilihat Yahweh bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Yahweh bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu menyemilukan hatinya. Berfirmanlah Yahweh, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Yahweh yang diberitakan oleh Musa dalam Kejadian 6 ini, ayat 5 dan ayat 6, adalah Yahweh yang menyesal. Tapi kalau Anda baca di ayat-ayat yang lain, ada katakan Yahweh tidak pernah menyesal.
Artinya dengan pemikiran sempit, dengan cara berpikir yang mencari-cari kesalahan, orang akan menyimpulkan berarti ada dua Yahweh. Yahweh itu bukan satu, tapi ada dua. Yahweh yang menyesal, ada Yahweh yang tidak pernah menyesal. Loh, berarti bertentangan. Jelas ya teman-teman? Ya ada yang bilang, haha, arti kata menyesal aja lu gak tahu. Lu ya menyesal itu bahasa Indonesia, Om. Naga Koder ya. Saya kebetulan baca komentar. Menyesal itu dalam artian prihatin atau sedih ya. Mau prihatin, mau sedih ditulisnya menyesal. Anda ketik di Alkitab interlinear. Kata menyesal itu ada banyak di Alkitab. Tertulisnya menyesal. Mau Anda artikan menyesal itu tidur, menyesal itu makan, menyesal itu ketawa-ketawa. Pokoknya ditulisnya Allah menyesal. Jelas? Kejadian 6 ayat 6 jelas mengatakan Yahweh menyesal. Itu tertulis. Mau menyesal sambil sukacita, sambil ketawa-ketawa itu bukan urusan. Anda mengartikan prihatin atau sedih. Apapun mau prihatin, sedih, mewek-mewek, galau, gegana, gelisau, galau merana. Atau sambil sukacita, hore aku menyesal, asik. Bukan itu poinnya. Poinnya tertulis di dalam Kejadian 6. Yahweh menyesal. Di ayat yang lain dikatakan Yahweh tidak pernah menyesal. Ini saya bukan sedang ya, jadi yang saya sampaikan nih teman-teman, saya ini hanya sedang mengilustrasikan, mencontohkan. Kalau Anda mau cari-cari pertentangan, nggak usah jauh-jauh. Al-Quran dipertentangkan dengan Alkitab, nggak usah jauh-jauh. Anda buka Alkitab saja, cun pikiran Anda, cari pertentangan. Cun frekuensi Anda, nyari kesalahan-kesalahan. Wah, ada ratusan ini. Anda bisa temukan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau Anda cun, cari sinkronisasi, persamaan, lain nanti hasilnya. Yahweh kok dikatakan menyesal? Iya, itu menurut tulisan Musa. Ini kan menyesal bahasa manusia. Mau ditulis dengan bahasa apa lagi ya? Katanya cuma ada itu menyesal. Di kesempatan yang lain dikatakan Yahweh tidak menyesal. Ya itu kontekstualnya berbeda. Nah, jadi selalu bisa ketemu. Bukan mencela-mencele. Bukan Yahweh mencela-mencele. Bukan. Nah, kalau kita berpikiran positif. Bung Karno pernah bilang. Ketika politikus-politikus Malaysia kurang ajar apa katanya? Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia. Tapi di kesempatan yang berbeda, konteks yang lain, Bung Karno bilang, Malaysia sesungguhnya adalah tetangga terdekat kita, saudara kita. Loh, apakah Bung Karno mencela-mencela? Bagi orang yang tidak ngerti konteksnya dianggap Bung Karno mencela-mencela. Katanya ganyang Malaysia, hajar Malaysia, habisi Malaysia. Kok sekarang bilang Malaysia saudara terdekat kita, tetangga terdekat kita. Bagaimana ini Bung Karno? Mencela-mencela. Karena orang tidak paham asbabun nusulnya, tidak paham konteks turunnya perkataan Bung Karno itu. Begitupun ketika kita memahami Alkitab atau Al-Quran, itu jangan lepas dari asbabun nusul. Kontekstual ayat itu ngomong begitu. Contoh. Nabi Muhammad dalam hadis berkata, sesungguhnya orang-orang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Ya, jadi Nabi Muhammad pernah bilang gitu. Orang-orang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Salah satunya pendeta Warokah bin Nawfal ya, yang
pamannya, omnya, istri pertamanya Nabi Muhammad, Siti Khotijah, yaitu pendeta Nasrani. Tapi ada tiba-tiba ayat Al-Quran kita baca, jangan kamu bersahabat dan berteman dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Loh, ayo. Apa berarti Nabi Muhammad mencela-mencele? Kalau orang tidak paham konteksnya, tidak ngerti asbabun nusulnya, langsung difitnah. Nabi Muhammad ini mencela-mencele. Pernah bilang Yahudi Nasrani orang terdekat denganku. Tapi di waktu yang lain berkata, jangan berteman dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, itulah ayat yang dipakai oleh menjatuhkan Ahok ya. A51 ya, Al-Maidah 51. Jangan umat muslim berteman dengan Yahudi dan Nasrani. Loh. Itu konteks ini contoh teman, ini lucu teman-teman. Ketika konteksnya politik mau menjatuhkan Ahok, maka ayat itu dicomot, jangan Al-Maidah 51 dipakai. Tapi ketika mendirikan masjid terbesar di Jakarta apa? Masjid terbesar di Jakarta apa? Masjid terbesar di Jakarta itu arsiteknya adalah orang Nasrani. Arsitekturnya orang Nasrani, agamanya Katolik lagi. Masjid terbesar di Jakarta itu arsiteknya orang Nasrani. Yang mimpin arsitekturnya orang Nasrani. Ini fakta teman-teman. Tukang-tukang arsiteknya yang mimpin, kalau dinuruti ayat Al-Quran Al-51, jangan berteman, bersahabat, jangan menjadikan Nasrani sebagai pemimpin. Anda naik pesawat terbang, yang mimpin itu kaptennya, itu pilotnya orang Kristen. Apakah itu bertentangan dengan Al-Maidah 51? Nah, kalau orang tidak ngerti konteksnya ya dianggap bertentangan. Anda pakai celana dalam hari ini merek bikinan orang kafir, orang non beragama Islam. Anda sekarang nonton TikTok, TikTok ini bikinan mana ini ya? TikTok, YouTube, sosial media itu bikinan orang-orang non Islam. Jangan-jangan celana dalam Anda pun bikinan orang kafir. Banyak orang yang tidak sadar. Nah, padahal harusnya baca Al-Quran itu kontekstual. Kenapa Nabi Muhammad pernah berkata, sesungguhnya orang-orang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Ini dalam asbabun nusul, kontekstual apa? Begitupun ketika Nabi Muhammad berkata, jangan kamu berteman dengan Yahudi dan Nasrani. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Itu konteksnya seperti apa? Yahudi yang mana? Nasrani yang mana? Bukan semua. Sama seperti ketika Bung Karno bilang ganyang Malaysia. Apakah berarti kita harus mengganyang semua penduduk Malaysia? Semuanya kita musuhi? Bukan. Konteksnya Bung Karno berkata ganyang Malaysia itu kepada politikus-politikus Malaysia yang kurang ajar. Yang tidak kurang ajar, yang tidak perlu diganyang. Rakyat Malaysia yang tidak ikut urusan, yang tidak perlu diganyang. Pakailah bahasa Ibrani kalau memang ahli Alkitab seperti Ibu Rita Wahyu. Rita Wahyu itu ngomong bahasa Indonesia aja tidak paham. Sok-sokan pakai bahasa Ibrani. Kasih tahu Rita Wahyu ya. Ditantang debat terbuka sama Frans Donald. Rita Wahyu itu kan anak buahnya Nur Seno. Ditantang debat terbuka dengan Frans Donald. Gurunya aja, gurunya Rita Wahyu yaitu Bambang Nursena. Dari tahun 2006 sampai hari ini saya tantang debat terbuka, Anda berani. Ya. Dari tahun 2006 malah akhirnya dia tahun 2008 memfitnah. Bambang Nursena memfitnah saya. Buat seminar, nulis buku. Bukunya judulnya Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Ya, ini makalahnya.
Makalahnya ini dijadikan bahan seminar di Gedung Keuskupan Surabaya tahun 2008 ya. Ini makalah ini disajikan di forum kajian Institute for Syriah ya, punyanya Nur Seno. Gedung Keuskupan Jalan WR Supratman nomor 4 Surabaya 11 Maret 2008. Nih. Habis dijadiin bahan seminar, dijadiin buku, bukunya warna coklat tuh disebarkan ke seluruh Indonesia. Tahun 2008. Terus tahun 2013 bulan Oktober ya. Tanggal 7 Oktober 2013 jam 10.21 PM ya, jam 10 malam. Dimasukkan websitenya Rita Wahyu. Ini websitenya Rita Wahyu. Isinya buku ini mulai dari halaman pertama, alinea pertama bahkan ya. Baris kedua, alinea pertama sudah berisi fitnah dan public deception. Pembodohan dan penipuan publik. Nih, bukunya Nur Seno ini. Teman-teman bisa cek buka aja di Google sarapanpagi.org ya. Websitenya Rita Wahyu. Tulis saja Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Nanti muncul ini makalahnya. Bisa di print. Saya juga ngeprint dari situ. Saya dulu punya bukunya beberapa belas tahun yang lalu ya. Tapi sudah ketelisut, hilang waktu di Semarang. Kasih tahu yang Anda yang punya kontaknya Rita Wahyu. Ditantang debat terbuka oleh Frans Donald. Kalau Nur Seno gurunya tidak berani debat dengan Frans Donald. Beraninya cuma memfitnah, bikin seminar. Memfitnah saya. Ya ini di halaman pertama, alinea pertama dia mengatakan bahwa saya menolak ajaran keilahian Yesus. Nekat memfitnah. Katanya saya menolak keilahian Yesus. Saya minta pertanggungjawabannya sampai detik ini dia tidak bisa menjawab. Saya sudah bikin video itu, tanggapan banyak teman-teman. Saya tidak pernah menolak keilahian Yesus. Yesus itu ilahi. Tegas dalam banyak video, dalam banyak kesempatan. Baik di dunia nyata, di dalam berbagai kesempatan, maupun di internet, maupun di WhatsApp, maupun di grup-grup. Juga di channel YouTube. Saya jelaskan tentang Yesus itu ilahi. Kok bisa-bisanya saya difitnah Frans Donald dan teman-temannya Kristen Tauhid menolak ajaran keilahian Yesus? Nah, saya tantang ya, kasih tahu Ibu Rita Wahyu. Tapi teman-teman sebenarnya ya, pemahaman Ibu Rita Wahyu ini tidak terlalu keras seperti trinitas lainnya. Ibu Rita Wahyu terkesan ingin merangkul juga. Ibu Rita Wahyu secara pribadi tidak pernah menyerang saya dan teman-teman saya. Ya, malahan menariknya ada beberapa pernyataan Rita Wahyu yang justru sama dengan pemahaman saya. Contohnya ketika membahas Kejadian 1 ayat 26. Teman-teman bisa lihat di channel Warta Kabar Baik, ketik aja Warta Kabar Baik YouTube Kejadian 1.2.26. Kejadian 1 ayat 26. Itu nanti muncul. Saya pernah cuplikkan juga videonya Ibu Rita Wahyu. Penjelasannya Ibu Rita Wahyu tentang Kejadian 1 ayat 26 yang berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sama persis dengan penjelasan saya. Loh ya. Jadi ini menarik. Terima kasih ya tadi buat Anda yang nyebut nama Rita Wahyu, saya jadi keingat ya. Jadi ketika Ibu Rita Wahyu membahas atau menjelaskan pemahamannya tentang Kejadian 1 ayat 26 yang tertulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Penjelasannya Rita Wahyu 99,9% sama persis dengan penjelasan saya. Loh, atau pemahaman. Jadi pemahaman Rita Wahyu dan saya ketika membahas Kejadian 1 ayat 26 tidak berbeda. Tidak bertentangan. Ya, ini cukup tahu teman-teman. Cukup tahu, cukup tempe ya buat teman-teman supaya
nggak gagal paham ya. Kadang orang nyuruh saya debat dengan ini, debat. Ayo debat sama Yonatan Nandar. Loh. Sering orang bilang, ayo kalau berani debat dengan loh. Yonatan Nandar tuh sering sekali. Lebih dari 2 kali. Saya bilang sering artinya lebih dari 2 kali beberapa tahun yang lalu ya. Anda bisa cek di channelnya Yonatan Nandar, juga ada di Geraha Mu'alaf. Di channel saya juga pernah saya masukkan kalau nggak salah. Sudah berapa kali saya bertama Yonatan Nandar. Ya teman-teman. Terima kasih buat yang ngasih komentar. Kemarin bilang ada yang apa? Bang kemarin bagus khotbahnya ya. Sekarang bukan khotbah. Kok sekarang ini sekarang bukan khotbah Mas Bro ya. Sekarang saya memberikan edukasi menanggapi pernyataan bahwa orang-orang yang mempertentangkan Al-Quran dan Alkitab ya. Jadi konteksnya pada hari ini kita menanggapi orang-orang yang suka mempermusuhkan Al-Quran dan Alkitab. Ya. Semua orang yang suka mempertentangkan Al-Quran dan Alkitab selalu mengada-ada, ya, membuat argumen-argumen yang sebenarnya hanya asumsi, imajinasi, dan hayalan mereka yang dalam hatinya penuh dengan roh permusuhan. Ya, kalau Anda dalam hatinya penuh dengan roh perdamaian, persahabatan, Anda pasti senang mendengarkan hal-hal yang saya sampaikan ini. Bahwa inti pesan Al-Quran dan Alkitab tidak ada pertentangan, teman-teman. Ada narasi-narasi yang berbeda, iya. Tapi substansi pesannya tidak bertentangan. Contoh lagi. Anda baca di Al-Quran ada ayat mengatakan, Quran di dalamnya berisi kabar gembira. Al-Quran di dalamnya katanya berisi kabar gembira. Anda ngerti arti Injil enggak? Injil itu artinya apa? Good news. Kabar baik, kabar gembira. Loh. Berarti kan inti pesannya sama. Nah kalau sekarang dipahami berbeda-beda, dalam kelompok yang pecah, yang banyak pemahaman berbeda-beda, itu yang salah bukan Al-Qur'annya. Kalau hari ini orang membaca Al-Quran ayat yang sama, tapi penafsirannya beda-beda, pemahamannya yang beda-beda, yang salah bukan Al-Qur'annya. Begitupun kalau orang membaca Alkitab, baca ayat yang sama, tapi penafsirannya berbeda, yang salah bukan Alkitabnya. Contoh, kemarin saya membuat beberapa video ya. Orang membaca tulisan Paulus. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 3. Ini bunyinya mirip-mirip ya. Saya kasih salah satu contoh ya. Saya bukain. Ini saya kasih contoh teman-teman. Efesus 1 ayat 17 misalkan. Anda buka coba. Paulus berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Ini narasinya begitu. Paulus berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Nah ini satu ayat ini dibaca oleh orang yang berbeda, bisa pemahamannya berbeda. Efesus 1 ayat 17. Kalau Anda buka di dalam versi bahasa Inggris, God of our Lord Jesus Christ. Jadi, God of, Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas ya? Efesus 1 ayat 17 dalam versi bahasa Inggris. God of our Lord Jesus Christ.
Allah dari atau Allahnya. Kalau Anda baca Alkitab bahasa Jawa, Allah he Gusti kita Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Batak, debata ni. Ni itu sama dengan kalau bahasa Jawa ne. Bahasa Inggris of. Jadi Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah yang diberitakan oleh Paulus adalah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Allah dari atau Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi hari ini banyak di Indonesia termasuk Mbak Mikana dan teman-temannya itu ya. Kemarin saya buat video. Ketika membaca Efesus 1 ayat 17 menafsirkannya begini. Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dianggapkan ini satu kata. Allah yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Ini buktinya di sini dikatakan. Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini ayat yang sama dibaca orang yang berbeda dengan pemahaman yang berbeda bisa sangat berbeda maknanya. Disangkanya Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Mana? Ini buktinya Efesus 1 ayat 17. Paulus menuliskan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal maksudnya Paulus Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sepertinya sederhana, tapi bahaya. Buktinya banyak nih, puluhan bahkan mungkin ratusan ribuan orang di Indonesia ini gagal paham. Baca ayat yang gampang ini. Maka kemarin saya bikin video tanggapan seperti kata ini Budi. Artinya apa? Anda yang pernah sekolah SD, ingat pelajaran kelas 1 SD membaca ini Budi. Artinya ini anak yang bernama Budi. Ini Bapak Budi. Ini Ibu Budi. Hati-hati. Ini Bapak Budi. Bukan berarti Bapak yang bernama Budi. Bukan. Tapi ini Bapak Budi. Artinya ini Bapak dari Budi. Atau ini bapaknya si Budi. Begitupun ketika dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bukan berarti seorang Bapa yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan. Tapi Bapa Tuhan kita Yesus Kristus maksudnya Bapanya. Atau Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kalau Anda membaca di Kisah Para Rasul 3 ayat 13 ya. Ini saya kayak ngajarin anak SD kelas 1 jadinya ya. Nggak apa-apa lah. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Bukan ini ibu yang bernama Budi. Bukan ya. Tapi ini ibunya si Budi. Ini Bapak Budi. Bukan seorang bapak yang bernama Budi. Bukan. Tapi ini pelajaran kaidah bahasa Indonesia kan gitu teman. Tidak ditulis ini bapaknya Budi. Enggak. Ditulisnya cukup ini Bapak Budi. Artinya ini bapaknya Budi. Tapi katanya tidak ditulis. Kalau di bahasa Jawa baru ditulis iki bapak ke Budi. Ya, bahasa Batak ditulis juga. Bahasa Jawa ditulis. Bahasa Inggris juga ada kata of. This is the father of Budi. Oke, kita lihat di Kisah 3 ayat 13. Ketika Alkitab, ini narasi-narasi pelajaran SD sebenarnya teman-teman ya. Kisah 3 ayat 13. Coba Anda baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Artinya apa? Apakah ini Allah yang bernama Abraham, Allah yang bernama Ishak, Allah yang bernama Yakub? Allah nenek moyang kita, berarti Allah yang bernama nenek moyang kita. Kan bukan begitu. Ya. Kisah 3 ayat 13. Sekali lagi ya teman-teman, ini pelajaran kelas 1 SD, sekolah dasar membaca bahasa Indonesia tingkat SD ya. Ketika ada tertulis
Ini Bapak Budi, bukan berarti ini seorang bapak yang bernama Budi, bukan. Tapi ini Bapak Budi, maksudnya ini bapaknya si Budi. Maka ketika Kisah Rasul 3 ayat 13 berkata, Allah Abraham. Meskipun artinya adalah Allahnya Abraham atau Allah dari Abraham. Tapi dalam penulisan sehari-hari, kita cukup menulisnya Allah Abraham. Allah Abraham, artinya Allah dari Abraham atau Allahnya Abraham. Bukan Allah yang bernama Abraham, ya. Begitupun ketika Paulus dalam surat-suratnya mengatakan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bukan Allah yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan. Tapi Allah Tuhan kita Yesus Kristus, maksudnya Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kan pelajaran kelas 1 SD, teman-teman. Tapi banyak orang-orang yang bahkan dapat gelar pendeta, ya, seperti pendeta Henry Tan Dianta. Pernah saya chat WA, debat di WA dengan saya. Kemudian dia mengajukan ayat itu. Saya tanya, mana buktinya Yesus adalah Allah Bapa? Dia ngasih ayat itu. Ini Efesus 1 ayat 17, Efesus 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3. Sama bunyinya gitu. Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Loh, berarti Allah bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ayatnya. Tuh kan. Apa kalau gitu dah? Tepok jidat deh. Kembali harus belajar sekolah kelas 1 SD. Pelajaran membaca kelas 1 SD. Ini Bapak Budi. Ini Ibu Budi. Ini Kakak Budi. Siapa Kakak Budi? Wati, ya. Ketika ditulis ini Kakak Budi, bukan berarti ini seorang kakak yang bernama Budi. Bukan. Ini Bapak Budi. Bukan berarti ini seorang bapak yang bernama Budi. Bukan. Ini Ibu Budi, ini seorang ibu yang bernama Budi, bukan. Tapi maksudnya ini Bapak Budi, ini Kakak Budi, ini Ibu Budi adalah ini ibunya Budi, ini kakaknya Budi, ini bapaknya Budi. Maka ketika Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Efesus 1 ayat 17, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, itu artinya Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Buktinya Anda buka Alkitab sama-sama terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang versi bahasa Batak. Tertulis di situ debatani Tuhan ta Yesus Kristus. Ya. Efesus 1 ayat 17 versi bahasa Batak. Debatani. Ya, debata itu Allah atau God. Allah ni itu artinya nya. Bahasa Jawa ne, bahasa Batak ni, bahasa Inggris of. Ya, jadi jelas Paulus tidak menyebut Yesus sebagai Allah Bapa, tapi yang diberitakan oleh Paulus adalah Allahnya Yesus Kristus. Ya. Setuju Bang Fran ya? Iyalah. Oke teman-teman, saya pikir terima kasih ya pada kesempatan kali ini. Ini sudah jam teman-teman, ada yang harus panggilan azan, silakan. Kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang berikutnya ya. Jadi intinya teman-teman jangan gampang percaya kalau ada orang berkata Al-Quran bertentangan dengan Alkitab. Gencar nih teman, pemberitaan ini gencar. Anda buka channel-channel YouTube yang ngaku-ngaku Muslim, ngaku-ngaku channel Kristen. Itu banyak sekali mempertentangkan Al-Quran dan Alkitab. Mempermusuhkan Islam dengan Kristen. Jangan asal percaya teman-teman. Sebab Islam yang asli, ya, Islam yang sejati pasti bersahabat dengan Kristen yang asli. Kristen yang asli pasti bersahabat dengan Islam yang asli. Saya tutup dengan satu ayat. Mengapa? Karena sejatinya Kristen yang asli itu pasti Islam atau Muslim. Loh. Bingung nggak? Bingung nggak? Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Yesus bahasa Arabnya Isa. Kristus bahasa Arabnya Al-Masih.
Jadi Kristen itu kan istilah bagi pengikut Kristus atau pengikut Al-Masih atau pengikut Homasyah, pengikut Mosiah, pengikut Mesias, sebutannya Kristus. Mosiah, pengikutnya Kristian. Kalau yang diikuti Gus Dur, pengikutnya Gus Durian. Yang diikuti orang barbar, pengikutnya Barbarian. Yang diikuti Paulus, pengikutnya Paulian. Yang diikuti Donald, pengikutnya Donaldian. Kalau yang diikuti Kristus, pengikutnya Kristian. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Bahasa Arabnya pengikut Isa Al-Masih. Nah, orang-orang Kristen yang asli atau pengikut Isa Al-Masih yang asli, di dalam surat Al-Maidah ayat 111 dikatakan, dan ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Ya. Ini kalau pakai bahasa, kalau Anda bacanya di Al-Quran terbitan King Fahd. Ya, kalau di Al-Quran bahasa Indonesia terjemahan ditulisnya pengikut Isa yang setia. Kalau Anda membuka di Al-Quran, The Holy Quran terbitan King Fahd Arab, Saudi Arabia, tidak ditulisnya Isa, tapi Jesus. Ya. Ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa atau Yesus yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang Muslim. Jadi pengikut Yesus yang asli pasti Muslim. Pengikut Yesus bahasa lainnya Kristen. Jadi Kristen yang asli pasti Islam. Islam bukan merek agama, tapi Islam adalah sikap hidup berserah diri, berpasrah diri. Jelas ya? Jadi Kristen yang asli tidak mungkin menentang Islam, sebab Islam itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya surrender. Yesus sendiri di Alkitab dikatakan, aku tidak melakukan segala sesuatu atas kehendakku sendiri, melainkan aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti dia berserah diri, surrender to God. Bahasa Arabnya aslima, Islam. Ya. Yesus seorang Islam, maka pengikutnya juga pasti Islam. Sekali lagi, Islam bukan merek agama ya. Tidak ada hubungannya dengan KTP dan merek agama ya. Islam yang asli adalah sikap, kesadaran spiritual. Sifat, ini kata sifat ya. Al-Maidah 111. Kristen-Kristen yang asli atau pengikut Nabi Isa yang asli adalah Muslim. Oke, sekian teman-teman, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sip. Itu daripada mengganggu orang-orang